Rusia menang banyak dari perang, transaksi berjalan surplus 3.545 triliun. Rusia meraih keuntungan besar dari perang dengan Ukraina. Neraca transaksi berjalan Rusia sepanjang tahun lalu mencapai 227,4 miliar atau setara dengan 3.545 triliun rupiah dengan asumsi kurs G-Sidor akhir 2022 sebesar 15.592 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mengutip oleh Reuters, surplus neraca transaksi berjalan Rusia sepanjang tahun lalu melonjak 86% dibandingkan 2021 dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan surplus transaksi berjalan ini didorong oleh anjloknya impor dan melonjaknya ekspor minyak dan gas yang mendorong aliran modal asing tetap masuk meski negara ini tengah diisolasi oleh kelompok negara barat. Impor Rusia turun tajam pada tahun lalu di tengah eksodus perusahaan-perusahaan negara barat yang menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap negara Presiden Vladimir Putin tersebut atas invasi ke Ukraina. Dan di sisi lain, pemerintahan Putin berhasil mengganti pendapatan yang hilang dari ekspor minyak dan gasnya ke Eropa dengan poros ke China, India, dan juga negara-negara Asia lainnya. Berdasarkan data Bea Cukai China, perdagangan antara negara tersebut dengan Rusia mencapai rekor tertinggi, mencapai 190 miliar di tahun lalu. Perang Rusia dan Ukraina meletus sejak Februari 2022 masih berlanjut. Dan menurut laporan Office of the High Commissioner for Human Rights atau OHCHR, sejak awal perang sampai 26 Desember 2022 kemarin ini, sudah ada 17.831 penduduk Ukraina yang menjadi korban. Jumlah korban meninggal mencapai 6.884 orang, terdiri dari 2.719 laki-laki dewasa, 1.832 perempuan dewasa, dan 1.904 orang dewasa yang gendernya belum teridentifikasi. Ada juga korban jiwa dari kelompok anak laki-laki, 216 orang, 175 anak perempuan dan 38 anak-anak yang gendernya belum diketahui. Kemudian ada 10.947 korban luka, terdiri dari 2.364 laki-laki dewasa, 1.709 perempuan dewasa, dan 6.074 orang dewasa yang gendernya belum teridentifikasi. Adapun korban luka dari kelompok anak laki-laki yaitu 318 orang, 229 anak perempuan, 229 anak perempuan dan 253 anak-anak yang gendernya belum diketahui. Dan sebagian besar korban sipil meninggal atau terluka karena senjata peledak termasuk penembakan artileri berat, roket ganda, misil dan juga serangan udara, kata OHCHR dalam laporannya pada Selasa 27 Desember lalu. Minyak Rusia dihajar bom Amerika Serikat, Putin ambil langkah ini. Sejak perang dengan Ukraina, Rusia dikenai sederet sanksi oleh Amerika Serikat dan juga Barat, termasuk larangan impor minyak mentah dan melarang produk minyak negara itu. Namun Rusia berusaha bertahan dengan keadaan tersebut. Presiden Vladimir Putin mendesak produk minyak dalam negerinya untuk mengalihkan pasokan ke pasar lain seperti Asia dan Amerika Latin, serta diketahui telah meningkatkan pengiriman ke China dan juga India. Berbicara pada pekan lalu, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak mengatakan produsen minyak Rusia tidak mengalami kesulitan mengamankan kesepakatan ekspor meski ada sanksi tersebut. Namun dia juga menambahkan terdapat masalah utama, yakni diskon tinggi pada tolak ukur internasional dan kenaikan biaya pengiriman. Sementara itu, seorang sumber senior Rusia mengomentari dampak sanksi Barat tersebut. Kepada Reuters, dia menyatakan embargo produk minyak akan berdampak lebih besar lagi.
Oh ya, embargo produk minyak akan berdampak lebih besar daripada pembatasan minyak mentah. Sumber juga menambahkan lebih banyak pasokan pada minyak mentah Rusia, padahal tidak banyak kapasitas penyimpanan untuk produk tersebut. Sebagai informasi, minyak mentah akan jauh lebih mudah diekspor dibandingkan produk olahannya, termasuk bisa melakukan perjalanan lebih jauh ke Asia dan Amerika. Hal serupa juga diucapkan oleh broker BCS Ron Smith. Menurutnya ekspor produk jauh lebih kompleks pada segi logistik dibandingkan minyak mentah. Ya kan, asumsi kami adalah bahwa gabungan dua embargo itu akan mengurangi produksi minyak Rusia dan total ekspornya sekitar 1 juta barel per harinya pada akhir kuartal pertama 2023. Sumber senior Rusia mengatakan penurunan kilang untuk proyeksi media sebesar 15% di tahun ini, dan tahun lalu produksi minyak negara itu telah tumbuh 2% menjadi 272 juta ton dan kemungkinan merosok ke angka 230 juta ton pada 2023.